Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 454 ayatnya yang ke-1 dan 2. Indahnya saat yang teduh menghadap tatapa aku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari setara di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita mengungkapkan pengakuan yang demikian. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242. Bait yang pertama dan yang keempat.
kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mendasari dan mengawali ibadah kita pada pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Pada ayatnya yang ke-21 dan 22 yang demikian bunyinya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama setelah mendapatkan firman Tuhan bahwa Kristus telah naik ke surga, mari kita memeriksa hidup kita. Dan mari kita bersikap jujur di hadapan Tuhan, menyadari dan mengakui sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita, mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, yang setia di tengah ketidaksetiaan kami, terpujilah nama-Mu. Karena sungguh Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami hari lepas hari. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami bukanlah umat yang benar di hadapan-Mu. Dalam keseharian kami telah banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam pikiran, sehingga kami telah jatuh ke dalam dosa. Namun pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami mohon belas kasih-Mu. Kasihanilah kami umat-Mu Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Bersihkanlah kami dengan darah-Mu dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan akan kasih pengampunan yang disaksikan lewat kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Dengan sabda ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Mari kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara, semua itu dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 36 pada bait yang pertama dan ketiga. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal 17, kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan 11. Injil Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap hati dan pikiran kami. Kuasailah dan terangilah, sehingga setiap hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada pemberitaan firman-Mu pada saat ini Bapa. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu, kekasih kami Bapak Pendeta Walter Kalangi, kiranya Tuhan memberkati segala persiapan yang sudah dilakukannya, sehingga setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut dan bibirnya, bila itu semua berasal daripada-Mu saja. Berfirmanlah pada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu,
supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka yang telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, minggu ini saudara-saudara kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan dalam masih suasana itu, saudara-saudara, kita dibimbing firman Tuhan di minggu ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 14. Perikop itu diberi judul, saudara-saudara, doa Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus kesannya lah kok moro-moro berdoa? Lagi cakap-cakap, berbincang-bincang dengan murid-muridnya, langsung berdoa. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat sebelumnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kita baca mulai ayat 31 dari pasal 16 ayat 31. Bunyinya demikian. Jawab Yesus pada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Habis ngomong begitu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berdoa. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, kamu akan tercerai
berai. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga ada sebuah tantangan umat yang ditinggalkan Tuhan itu dan dikatakan kamu akan tercerai berai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sadar ketika dia berada di dunia ini, dia bisa bersama-sama. Tapi ketika dia naik ke sorga, begitu banyak hal yang akan dialami oleh umatnya. Bahkan dikatakan tercerai berai. Karena itu Tuhan Yesus berdoa. Jadi kita mengerti Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus berdoa. Bagi murid-muridnya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita orang percaya. Karena ada banyak hal yang akan kita alami. Kalau bisa dikatakan Tuhan Yesus katakan, kamu akan menderita. Tapi jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Karena itu Tuhan Yesus berdoa. Nah, kita belum membahas Bapak Ibu Saudara-saudara, isi doanya Tuhan Yesus itu apa? Saudara-saudara, dari pasal 17 ini teologianya itu sangat dalam. Kalau itu saya jelaskan teologianya itu saudara-saudara 2 jam mungkin nggak selesai. Tapi saya ingin mengajak kita melihat dari sisi praktis dari bagian Alkitab yang kita baca. Nggak usah teologinya yang mendaki-daki terlalu dalam. Kita lihat saja dari sisi praktis. Coba kita lihat dari bagian Alkitab yang kita baca. Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa untuk segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kesan kita saudara-saudara, kalau saya membaca ayat ini, kelihatannya antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga itu kesannya itu akrab banget. Akrab, dekat banget begitu. Bukan karena Yesus Kristus itu adalah berasal dari surga, tetapi kalau Yesus berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menunjukkan bahwa dia dekat, akrab dengan yang Maha Kuasa. Yang pertama mau Tuhan Yesus sampaikan pada murid-muridnya, nanti setelah aku naik ke sorga, belajarlah akrab dengan yang Maha Kuasa. Itu sebenarnya yang mau Yesus sampaikan. Kalau Tuhan Yesus tiba-tiba berdoa di hadapan murid-muridnya, dia mau mengajarkan nanti setelah aku naik ke sorga, belajarlah untuk akrab. Dan salah satu sarana untuk berakrab dengan Tuhan itu adalah berdoa. Pertanyaannya, kenapa harus akrab? Nah itu tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi kita ini akan tercerai-berai. Kita ini akan menghadapi banyak kesulitan, tantangan. Itu sebabnya kita perlu dekat, akrab dengan Tuhan. Supaya kuasa Tuhan itu melingkupi hidup kita. Itu sebabnya kita harus akrab. Akrab itu penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita sudah akrab dengan orang, ya dengan siapa begitu, saudara-saudara kalau sudah akrab itu biasanya ngomongnya sak penake gitu, terus ndak ada ketersinggungan. Ketemu, bro, sorry yo, kemarin aku gak ngerti loh, aku terus keliru, aku sorry yo, gak apa-apa, itu orang sudah akrab. Kalau orang sudah akrab itu artinya banyak hal dapat diselesaikan. Kita akrab dengan seseorang, ada masalah, ada kekeliruan, misalnya kita nginjak tanamannya terusnya, itu bisa selesai. Bro, sorry ya bro, aku gak telok, mari selesai. Tapi kalau gak akrab, wah, iso dadi perkara gede. Nah kalau kita akrab dengan Tuhan, teks ini mau mengatakan banyak hal dapat kita selesaikan. Kalau kita akrab dengan Tuhan. Tidak hanya banyak hal dapat diselesaikan dalam keakraban kepada Tuhan, kita bisa sambat apapun kepada Tuhan.
Kita bisa protes Tuhan, kita bisa mengeluh, dan Tuhan tidak akan marah, Tuhan tidak akan merasa tersinggung karena akrab. Nah, Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, nanti loh setelah aku tinggalkan, kamu harus akrab dengan Tuhan. Nah, firman ini juga sampai kepada kita yang telah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terus hidup kita harus bagaimana? Teks ini mengatakan belajar akrab dengan Tuhan. Salah satu sarana untuk berakrab dengan Yang Maha Kuasa adalah melalui doa. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Pertama, dia mau menunjukkan dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka murid-muridnya termasuk kita semua dipanggil untuk akrab dengan Tuhan. Lalu apa inti atau isi doa Tuhan Yesus? Ada di ayat 11 saudara-saudara. Saya akan bacakan itu. Pasal 17 ayat 11. Bunyinya demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Pertama, isi doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bagi kita semua yang ditinggalkan naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu. Ternyata Tuhan naik ke sorga itu dia masih kerang ini nitip pada Bapa di sorga, peliharalah umatku. Saudara-saudara, kalau dipelihara Tuhan itu tidak hanya dilindungi, kalau dipelihara oleh Tuhan itu juga akan dicukupi keperluan kita. Maaf, kalau kita misalnya memelihara sesuatu kan pasti kita perhatikan, kita cukupi makanannya. Tuhan memelihara kita itu berarti dia akan melindungi, membentengi hidup kita. Dia akan mencukupi keperluan kita. Itu doa Tuhan Yesus pada Bapa di surga. Maka bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, kita pun perlu percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu akan melindungi, membentengi kita dan mencukupi keperluan kita. Karena Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu doa Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan pada ayat kita yang kita baca ini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Doa Tuhan Yesus yang kedua itu adalah supaya jadi satu. Supaya umat, gereja, warga Pasamuan itu jadi satu. Sama seperti Bapa di surga itu satu. Itu berarti Tuhan menghendaki keutuhan jemaat itu sendiri. Doa Tuhan Yesus itu. Arak-arakan kita menuju kerajaan sorga itu tetap utuh, satu, tidak tercerai-berai. Dilindungi oleh Tuhan, dicukupi keperluan kita. Kurang opo itu saudara-saudara. Itu sayang cinta kasihnya Tuhan. Maka bagian kedua ini, kalau Yesus berdoa supaya mereka satu sama seperti kita satu, maka tantangan kita selaku warga Pasamuan, piye carane kita tetap satu sebagai jemaat. Gimana supaya kita bisa tetap satu ya? Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, gimana kita warga GKJW Babatan khususnya tetap satu? Enggak tercerai-berai, enggak terpecah-pecah.
GKJW mulai tahun 31, ini bukan sombong saudara-saudara, mulai tahun 31 nggak pernah pecah. Hampir pecah pada zaman Jepang, tapi tetap utuh kita jadi satu. GKJW tetap menjadi satu. Piye carane supaya kita di sini yang macem-macem warganya ini bisa satu, itu piye carane? Tuhan Yesus doanya begitu loh, supaya kita satu. Aku berdoa supaya mereka satu sama seperti kita adalah satu. Salah satunya gimana caranya satu? Yang di pertama tadi saya katakan. Salah satu yang membuat kita bisa satu adalah kita membangun keakraban, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi keakraban dalam teks firman Tuhan ini tidak hanya akrab kita dengan Tuhan, tapi kita juga perlu akrab dengan sesama kita, dengan warga kita. Kalau perlu ya akrab prialah dengan tetangga-tetangga gereja. Maka kalau kita parkir gini-gini, oh iku koncoku gak apa-apa parkir nang embong. Pinggir omahku ngarep omahku gak apa-apa. Iku koncoku gereja iku kan. Kan jadi seperti kalau kita bisa berakrab. Salah satu untuk membuat jemaat itu satu, saudara-saudara, kita harus akrab satu dengan yang lainnya. Nggak usah dulu kita mikir tidak egois, harus perang. Nggak, akrab aja dulu. Itu modal paling penting, paling utama membangun sebuah jemaat. Maka panggilan Tuhan, firman Tuhan ini memanggil kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dalam perjalanan menuju kerajaan surga. Setelah Tuhan Yesus naik, kita dipanggil akrab satu dengan yang lainnya. Salinglah membagi senyum. Senyum itu kan gak sulit, saudara-saudara, kan senyum gitu. Saya pernah, saudara-saudara, mau senyum di kebaktian yang sangat besar, hampir 2.000 orang, tiap orang senyum, suwe-suwe kemeng ini. Tapi enggak apa-apa, karena mau berakrab, senyum saja. Hal yang paling gampang untuk membangun keakraban itu adalah dengan senyum. Coba saudara ketemu orang di jalan dengan wajah yang menakutkan, itu malah dirasa iki nantang orang ini. Tapi kalau kita senyum, orang itu akan pikir orang ini mau berbaik-baik. Senyum itu adalah sarana paling penting untuk membangun keakraban. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk memahami. Kita yang menjalani hidup setelah Yesus naik ke surga, kita dipanggil untuk akrab dengan Tuhan dan akrab dengan sesama kita, baik warga gereja maupun tetangga kita. Berakrab dengan tetangga itu bagian dari kesaksian kita. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan Tuhan yang naik di surga itu tetap memperhatikan. Dengan kata Tuhan akan memelihara hidup kita. Dia akan melindungi kita, dia akan menjaga kita dan mencukupi keperluan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berada di jalan Tuhan. Meskipun ada ancaman yang membuat kita bisa tercerai-berai, saudara-saudara, tapi Tuhan akan melindungi kita untuk tetap satu. Kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudara, boleh mendasari kita dalam ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah semua itu. Tolonglah kami untuk mengerti bahwa kami tetap hidup di dunia ini yang penuh dengan berbagai hal. Tetapi ajari kami Tuhan untuk selalu berakrab dengan-Mu dalam doa. Karena doa adalah komunikasi kami yang paling baik denganmu. Janganlah Tuhan Kau biarkan kami dalam kelemahan kami. Peliharalah kami dengan kasih-Mu. Dan buatlah kami umat-Mu tetap satu di dunia ini. Sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa.
Engkau tahu setiap keperluan kami, cukupilah kebutuhan kami. Di dalam Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dengan Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama kita perbarui iman percaya kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik yang senantiasa melindungi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami ingin berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit, terkhususnya jauhkan, hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona. Bungkus umat-Mu dengan kasih-Mu,
Bentengi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Kami mohon Kau berkenan untuk menyertai dan memberkati, sehingga semua usaha umat-Mu boleh berhasil, dan pekerjaan-pekerjaan umat-Mu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan melalui semua itu, biarlah umat-Mu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan tilik satu persatu. Tangan-Mu yang penuh kuasa kiranya terulur, karena sentuhan tangan-Mu kami percaya dapat memberikan kesembuhan. Demikian kami berdoa bagi mereka yang dirawat karena COVID-19. Di ruang isolasi kami mohon Tuhan menyertai. Hiburlah dan kuatkanlah iman mereka Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu menyapa mereka, dan dengan kuasa-Mu Kau singkirkan Tuhan segala virus yang ada dalam tubuh saudara-saudara kami yang sedang dirawat karena COVID-19. Kami serahkan kepadamu tenaga medis ya Tuhan, tenaga kesehatan baik yang di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai dalam mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Beri iman yang kuat Tuhan, lindungi dengan kuasa-Mu, hindari ya Tuhan agar tetap dalam kondisi fisik yang sehat meskipun berada di lingkungan yang penuh dengan virus Tuhan. Engkau kiranya melindungi semua ya Tuhan. Mereka yang telah menjadi korban, kami mohon Tuhan kuatkan keluarga mereka masing-masing. Kami mohon Kau hibur mereka semua agar tetap percayakan kasih-Mu. Dan berilah semangat yang tinggi bagi tenaga kesehatan yang berada di rumah-rumah sakit, puskesmas, merawat orang yang kena virus corona. Demikian kami serahkan pemerintah kami Tuhan. Beri hikmat dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Di tengah berbagai ancaman, pertimbangan dan berbagai hal Tuhan, kami mohon biarlah pemerintah kami dapat mengambil keputusan yang tepat karena kasih-Mu. Kami sungguh mohon kuatkan pemerintah kami Bapa. Dan tolonglah pemerintah kami untuk dapat menjaga perekonomian negara kami yang terpuruk karena COVID ini. Biarlah pemerintah kami Kau pakai Tuhan untuk menumbuhkan kembali perekonomian di negara kami ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau membersamai. Di tengah situasi yang ada ini Tuhan, kami mohon Engkau beri sukacita, kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri meskipun dalam suasana PSBB. Kami mohon Tuhan Engkau yang menyertai dan berilah keamanan Tuhan, terlebih khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri Tuhan. Dengan berbagai situasi, kerinduan untuk berbelanja dan lain sebagainya, kami senantiasa berharap Engkau membersamai sehingga semua tidak menjadi masalah. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati para pelayan-pelayan-Mu, para anggota majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus calon jemaat menganti. Kami mohon Tuhan Engkau berkati, beri hikmat kebijaksanaan agar tetap dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Terkhususnya Tuhan dalam rangka unduh-unduh bulan depan, bahkan HUT Cajem menganti, kami mohon Tuhan berkati dan sertai agar semua berjalan dengan lancar. Tolonglah para pelayan-Mu untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
Terima kasih Bapa, pimpin kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah seru doa permohonan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan kidung jemaat 450 ayat 3. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita serahkan pada Tuhan dengan kita berdoa. Ya Allah Bapa surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Dan sebagian berkat yang Kau berikan, kami kumpulkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan tuntun sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan doa kami dan ucapan syukur kami.
Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita pada minggu ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 445 pada bait yang pertama. Kidung Jemaat 445 ayat 1. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tak berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah Minggu pagi ini, semoga menjadi berkat. Selamat hari Minggu, tetap stay at home, tetap berdoa dan selalu tersenyum. Salam Patunggilan.